Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya sehingga mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang budiman dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan mengkaji daripada ilmu akhlak dengan kitab Akhlaqul Banin jilid pertama. Sudah pada pasal yang keempat, maka dari itu langsung saja kita membaca kemudian menerjemahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ar-rabi, yang keempat, yajibu an yata'addabul walad min sigori. Judulnya adalah wajib bagi seorang anak untuk mempunyai adab sejak kecilnya. Artinya sedari kecil anak kita itu kudu diajarin yang namanya adab atau akhlak. Kenapa? Supaya nanti dewasanya akan menjadi orang yang mulia, dihormati banyak orang, disenengin banyak orang, karena tingkah lakunya, adabnya itu sangatlah mulia, sopan dan santun, baik tingkah lakunya dan juga tutur katanya. Ahmad waladun sogir. Ada satu contoh dalam kitab ini, seorang anak kecil namanya Ahmad. Dia masih kecil, lakinnahu adib, akan tetapi dia sangat beradab. Bagaimana mungkin seorang anak kecil, seorang anak-anak, tapi dia mempunyai tutur kata dan tingkah laku yang sopan dan santun kepada yang lebih tua. Kenapa? Itu menjadi sebuah pertanyaan. Walihaza, oleh karena itu, yuhibbuhu abuhu, dia disayang sama ayahnya. Wahwa aidon, dan dia juga yuhibbu su'ala an kulli syai'in la yafhamuhu. Si anak itu kadang suka nanya kalau ada perkara yang dia tidak ketahui, sering melakukan interaksi sama orang tua, sering melakukan interaksi sama orang yang lebih dewasa darinya, dia suka nanya suatu hal yang kalau dia kagak tahu. Ya, ini mengindikasikan anak itu aktif sekali. Wazata yaumin, dan pada suatu hari, tanazzah ma'abihi, si Ahmad jalan-jalan sama ayahnya. Fi bustanin, pada satu kebun. Fara'a syajarata wardi jamilatan, kemudian dia melihat sebuah pohon yang berdaun, yang mana daunnya itu sangat indah, sangat enak dilihat. Walakinnaha muwajjah, tapi dia sepertinya bengkok atau layu pohonnya. Maka si Ahmad terheran-heran. Bagaimana bisa pohon besar yang seharusnya kokoh, tapi dia bengkok dan layu. Faqala Ahmad, maka si Ahmad berkata, bertanya sama ayahnya,
Ma'ajmal hadis syajarah. Alangkah indahnya pohon ini, wahai ayahku. Walakin akan tetapi, limaza ya abi hiya mu'wajjah. Kenapa wahai ayahku pohon ini mu'wajjah, bengkok atau layu, rada layu ya. Faqalal ab, maka bapaknya berkata, li anal bustani, karena tukang kebunnya, lam ya'tani bitakwimiha, dia nggak memperhatikan kebunnya, udah nggak ngurusin lagi, nggak memperhatikan lagi, makanya kebunnya rada kering ya. Fasorat mu'wajjah, maka jadilah pohon itu mu'wajjah, bengkok. Faqala Ahmad, maka berkata si Ahmad, al-ahsan an-nukawimaha al-an. Kalau begitu bagusnya wahai ayah, gimana kalau kita yang memperbaikinya? Gimana kalau kita yang memperhatikannya atau mengurusnya sekarang? Fadohika abuhu, maka tiba-tiba bapaknya ketawa. Wa qala lahu, dan berkata kepada anaknya, la yata'atta zalika ya waladi li annaha qad kaburat. Sepertinya sudah terlambat wahai anakku, karena pohon ini sudah sangat besar. Wa ghaluzat sakuha, dan juga ranting-rantingnya, batang pohonnya udah tebel-tebel, gede-gede. Nah, ini adalah satu gambaran sebuah kisah atau cerita pendek yang dapat kita pelajari ya. Fakadzalikal walad, begitu juga seorang anak. Bagaimana seorang anak? Allazi lam yata'addab min sigori la yumkin ta'dibuhu fi kibari. Seorang anak kalau kagak diajarin adab sedari kecil, nggak diajarin akhlak, tingkah laku, sopan santun, bertutur kata yang baik, la yumkin ta'dibuhu fi kibari, maka nanti gedenya susah tuh ditatar. Susah diajarin akhlak ya. Karena yang namanya kebiasaan itu harus dibiasakan dari kecil. Makanya di setiap sekolah-sekolah ada tuh namanya istilah pembiasaan. Pembiasaan sholat duha, pembiasaan membaca Quran sebelum belajar ya, di sekolah-sekolah madrasah. Apa tujuannya? Ya supaya dewasanya nanti dia terbiasa. Orang bisa bawa mobil. Kenapa? Karena biasa. Ya, saking terbiasanya akhirnya lama-lama menjadi pandai, mahir. Begitu. Akhlak pun begitu. Seperti pohon tadi. Kalau pohon dari kecilnya kagak dirawat, kagak diurus, ya, maka besarnya pohon itu antara tidak akan tumbuh buahnya atau dia akan tumbuh bengkok, kemudian menjadi layu. Nah, anak pun begitu. Seorang anak kita ajarin bagaimana tingkah laku yang baik ya setiap harinya. Begitu. Ajarin sholat ya. Ajarin sholat. Akhlak yang paling kecil dah. Ajarin tuh anak kita. Jangan buang sampah sembarangan. Itu kasih tahu. Kalau dia buang sampah, jangan diomelin. Tapi ditunjukin. Bukannya diomelin. Ditunjukin. Caranya kasih tahu gimana caranya buang sampah. Ya. Karena seorang anak itu cuma bisa merekam apa yang ada di mata. Kemudian dipikir di palanya. Tuh, bocah begitu. Kalau anak berbuat salah dalam akhlak ya bukan ngomel cara ngelempengin, bukan. Percuma nguras tenaga kita ngomel-ngomel. Itu bukan
akhlak yang mulia, marah-marah, bukan. Itu malah ngasih tahu bahwa ke anak kalau ada orang salah, dia mesti ngomel-ngomel, jadinya begitu cara berpikirnya. Nah itu jangan, hindari tuh ya. Seharusnya kalau anak kita salah, kurang akhlaknya, tunjukin ya. Gitu caranya, nunjukin begini cara buang sampah, nih tempatnya gitu ya. Ajarin dari kecil, biasain. Yang mana mudah-mudahan kita berharap ya sangat besar kepada anak-anak kita ya, agar dewasanya nanti dia punya akhlak dan sopan santun sama orang tuanya. Kalau diajak ngobrol enak, nggak pernah nyakitin hati ya. Kan anak-anak zaman sekarang kita tahu sendiri ya, hidup selagu-lagunya aja, ngikutin nafsunya aja. Betul. Iya. Makanya kita ajarin, kita didik mumpung masih pada kecil. Gimana kalau udah gede? Ya kalau udah gede doain aja dah. Karena cuma Allah yang bisa merubahnya dan dirinya dia ya. Cuma dirinya dia doang. Gitu. Kalau dia nggak sadar-sadar repot. Maka kita hanya bermunajat, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nggak bakal mau ngerubah satu kaum kecuali kaumnya itu sendiri yang mau berubah. Artinya kalau dia emang kagak mau berubah, ya udah biarin aja. Mau gimana lagi, dia nggak mau berubah. Ya kita, tugas kita orang tua doain aja. Sabar-sabar ngelihat akhlak anaknya yang udah gede pada sempal semua, pada badung. Kenapa? Karena dulu waktu kecilnya kita kagak didik. Akhirnya menyesal di kemudian hari. Makanya mendingan capek sekarang ngedidik anak daripada gedenya nanti kita teriak-teriak, ngomel-ngomel. Betul? Iya. Ya. Mendingan capek sekarang waktu masa kecilnya supaya dewasa nanti mereka punya akhlak, punya adab yang mulia sehingga disayang dan juga dicintai banyak orang. Ya mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha, berakhlak, berbudi pekerti luhur ya. Kata-katanya sopan dan santun. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pasal yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala ayuhal waladul aziz, wahai anakku yang mulia, kata pengarang kitab. Allah Subhanahu wa ta'ala huwaladzi khalaqak. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakanmu. Nah, ini penting nih. Ajarilah anakmu itu dulu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sedari kecil. Bahkan sedari kandungan, ya. Atau bahkan sebelum kandungan. Harus punya akhlak dan harus mengenalin Allah. Jadi ketika proses pembuatan, ya, itu juga kudu pakai akhlak. Jangan asal sembarangan aja, ya. Nah, kalau kita pakai adab, pakai akhlak ya dalam proses ya jimaknya, kemudian pakai doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dalam rangka kita mendidik tuh ya benih kita. Itu penting ya. Jangan anggap remeh. Dampaknya apa? Dampaknya besar. Karena anak kita kan ngumpul sama kita. Ya. Kalau anak kita baik, maka baik timbal baliknya baik ke kita. Kalau anaknya buruk, ya timbal baliknya ke kita menjadi buruk. Tergantung orang tuanya. Makanya benar tuh, orang tua cerminan daripada anaknya. Atau sebaliknya istilah itu. Seorang anak adalah cerminan daripada orang tuanya. Nah, makanya kenali akhlak, maka kemudian kenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih tahu siapa itu Allah.
Huwallazi khalaqaka. Dialah Allah yang telah menciptakanmu. Wa hassana suratak. Dan juga memperbagus, mempercantik daripada surah kamu, bentuk kamu, ya, wujud kamu, cakep, ganteng, ya. Bian a'toka ainain. Dengan apa cakep? Karena dia telah memberi kamu 2 mata nih. Jadi rapih tuh, cakep, ya. Ada 2 mata. Karena nggak bisa kita bayangin kalau mata kita 3, 1, 4, 10, ya kan? Nah, coba itu. Makanya cuma 2 dikasih supaya indah dilihat. Tanzur bihima al asya, yang mana 2 mata ini kamu bisa memandang, melihat segala sesuatu. Wayada ini tastakmiluhuma fi asgolik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang telah memberikanmu kedua tangan, ya, yang kamu pakai, ya, fi asgolik, yang kamu gunakan nanti ketika kamu dalam pekerjaan atau dalam kesibukan, ya. Kerja tuh pakai tangan, nyuci, ngepel, nyapu, segala sesuatunya pakai tangan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah masih dikasih 2 tangan, ya, 2 mata. Coba kadang kita tengok tuh, banyak di luar sana orang-orang yang kurang beruntung, yang ada tangannya 1, matanya 1, atau tidak sama sekali, nauzubillah min dzalik. Tapi mereka berusaha untuk mempertahankan hidup. Bahkan ada di antara mereka yang berusaha taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka ini orang-orang terpilihan luar biasa, ya. Luar biasa. Kemudian warijla ini tamshi alaihima. Dan kamu dikasih 2 kaki, itu gunanya untuk berjalan, ya. Yang kamu bisa berjalan dengannya. Tuh, Allah yang kasih. Alhamdulillah. Ajarin tuh, kenalin anak kita sedari kecil akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aklan ta'rifu bihi al khair minasyar. Dan Allah memberi kamu anugerah akal. Akal nih mahkota, permata kita, ya. Jangan sampai hilang nih akal. Ta'rifu bil khair, yang mana dengan akal ini kamu tahu kebaikan daripada keburukan. Bisa ngebedain mana yang benar dan mana yang salah. Wa an'ama 'alaika bisihhati wal afiyah. Kemudian dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikanmu nikmat kesehatan dan juga afiyah, keselamatan. Wa wada'ar rahma fi qulubi walidaik. Kemudian dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang meletakkan rahmah, sifat kasih sayang di hati orang tuamu. Sehingga mereka, kedua orang tua, sangat kasih dan sayang kepada anaknya. Hatta robbayaka tarbiyatan hasanah. Sehingga dia mendidikmu dengan pendidikan yang baik. Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya. Wajib alaika an tu'azzim rabbaka wa tuhibbu. Oleh karenanya wajib bagi kamu, wahai seorang anak, ya, an tu'azzim, hormat, patuh, taat, ya, rabbaka, kepada Tuhanmu, wa tuhibbu, dan wajib kamu mencintainya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tashkuruhu ala jami' ni'amih, dan kamu patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala jami'i ni'amih, atas segala nikmat yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Bi antam tasil awamirah,
dengan cara engkau menjalankan segala perintah-perintahnya. Itu adalah bukti dari syukur, takzim, dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan daripada konsep ketakwaan. Apa itu takwa? Artinya imtisalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan jauhin larangannya. Yang biantam tasil awamirah. Pertama, caranya mewujudkan rasa syukur, takzim dan mahabbah, cinta kepada Allah dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tajtanib nawahiyah, dan kamu juga harus menjauhi segala larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang jauhin. Katakanlah halal itu halal dan katakanlah haram itu haram. Wa antu azim aidan jami'a malaikatih, dan juga kamu harus hormat, harus menghargai, percaya atas segala semua malaikat Allah Subhanahu wa taala, khususnya para pemimpin-pemimpin malaikatnya yang 10 itu. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Ya, sebenarnya malaikat jutaan, banyak, bahkan miliaran, atau bisa jadi tidak terhitung. Jumlah mereka sangat banyak sekali. Mereka itu tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Namun para pentolan-pentolannya, ya, kapten atau jenderalnya, nah ini yang 10 tadi yang sudah kita sebutkan. Wa rusulihi, dan kamu juga harus hormat dan patuh kepada rasul-rasul Allah, ya. Yang 25 yang udah kita kenal itu, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad Rasulullah. Nah, itu adalah 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, meskipun para ulama berbeda pendapat berapa adat atau jumlahnya para nabi dan para rasul. Wa anbiya'ih, dan juga para nabinya. Wassolihin, dan juga orang-orang soleh nih, ya, yang udah wafat. Kita harus hormat dan ta'zim, ya, doain mereka di alam kuburnya, ya, doain keluarganya. Kemudian yang masih pada hidup, kunjungin rumahnya, ziarah silaturahim, cium tangannya, peluk badannya, supaya apa? Kecipratan barokahnya. Kalau bahasa santrinya, ngalap berkah. Ya, wassolihin min ibadih, orang-orang soleh dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhibbuhum li'annahu ta'ala yuhibbuhum, dan kamu tuh wajib mencintai, menyayangi mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sayang sama mereka, senang, ya, cinta. Maka jangan pernah membenci para nabi, malaikat, dan juga orang-orang soleh, para ulama. Orang yang membenci mereka semua, maka dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan para penduduk langit. Nauzubillah min zalik. Iza ahbabta rabbak, manakala ketika kamu sudah mencintai Tuhanmu, wamtasalat awamirah, dan kamu sudah berusaha menunjukkan atau mempraktekkan segala perintah-perintahnya, wajtanabta nawahiyah, dan kamu sudah juga berusaha menjauhkan segala larangannya, zadaka min ni'amih, insya Allah, kata pengarang kitab, kamu bakal ditambahkan segala kenikmatan-kenikmatan.
Tuh. Wa ja'alaka mahbuban bainan nas, dan Allah pasti akan jadikan kamu orang yang dicintai dan disayangi oleh kebanyakan orang. Wa hafizaka min kulli aza, dan Allah pasti akan menjagamu, melindungimu dari segala penyakit dan mara bahaya yang dapat menghinakanmu, saudara. Wa ataka kulla maturid, dan insya Allah Allah akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Ya, orang soleh kalau udah doa cepat urusan beres. Ya. Tuh. Lain halnya sama orang yang ahlul asih, ahli maksiat, ahli zulmi, ya, membuat zolim, doanya kagak nyampe-nyampe, ya mumpung di awan dia, ngebumbung, apa tuh, ngebumbung, ya, kagak tembus ke langit, susah. Kenapa? Terhalang sama dosanya, terhalang. Ya. Jadi ibarat kopi nih, ya, ibarat kopi kan panas nih, ada asapnya, ini asap doa. Nah, penutup dosa nih, nah, ditutup kayak begitu, karena dosa ini, ya, penutup ini, doanya asapnya kagak ngebumbung, nggak wangi, ya, karena nggak wangi, nggak dikenal akhirnya baunya, maka doanya kagak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya itu dosanya. Makanya istighfar terus, mohon ampun. Allah Maha Pengampun. Wa ataka kullama turid mina rizki wa gairi, baik yang bentuknya rezeki ataupun yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya kita semua, saudara sekalian yang menyaksikan video, diberikan anak yang soleh dan soleha, kemudian dapat atau mampu mendidik anak-anaknya dengan baik, waktu kecil dididik anaknya dengan akhlak yang mulia, kemudian bisa mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak-anaknya, ya. Dan mudah-mudahan dilapangkan segala rezeki kita, diluaskan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kita yang lagi sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah jauhkan kita dari segala musibah dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang budiman dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga khususnya buat saudara-saudara semua. Ya, mudah-mudahan kita dapat memiliki akhlak yang mulia dan juga anak-anak kita nanti, ya. Oleh karenanya jangan lupa untuk mengklik, ya, tombol subscribe-nya supaya enggak ketinggalan video-video saya yang berikutnya, ya. Karena insya Allah akan setiap hari, ya, saya update terus. Ya, mudah-mudahan doain terus istiqomah, ya, mencari redho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri taklim kita atau kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.